pemberian amnesti ini ya utang budi Pak Prabowo aja kepada Bu Mega, karena dulu sempat diselamatkan stateless dari Yordania. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Dan Presiden Prabowo punya pesan moral yang sangat tinggi dengan keputusannya itu. Menghajar yang kurang ajar ini. Yang menyalahgunakan pengadilan, yang menyalahgunakan kejaksaan. Mungkin kalau dipotong nih, yang keluar marahin juga ini. Mega dan Prabowo sudah ke tingkat yang lebih tinggi daripada situ. Mas Prabowo mau apa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya lakukan. Gak perlu lagi diskusi, gak perlu ada. Itu disampaikan Mega ke Prabowo. Kenapa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Prabowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Kurang. Beri dia. Begitu. Itu tanggung jawab. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. Ini cuplikan lagu PDI. Jadi PDI lagi seneng banget ya. Ini kayaknya saatnya buat bilang merdeka. Merdeka. Itu lagi kira-kira kita buka. Iya. Jadi banyak yang penasaran nih, Ya. ya kan, tentang bebasnya Pak Hasto. Ya. Jadi pas terakhir sidang vonis Pak Hasto keluar, biasanya Bang Panda di sampingnya kan? Oh iya, siap. Ini Bang Panda nggak ada, mungkin lagi ketemu Pak Prabowo, mungkin. Paling ke telepon-teleponan mungkin ya. Iya, mungkin, Ini mungkin. kita cross check deh. Operasi senyap ini kan spesialis Bang Panda di situ tuh. Oke, langsung saja. Hari ini kita sedang berada di kediaman Bang Panda. Nababan, sehat Bang? Sehat. Merdeka Bang. Merdeka. Woi, gimana Bang? Pak Hasto bebas sih Bang. Wah, kenapa gembira, kenapa bahagia bahwa di Republik ini kemungkaran, ketidakadilan masih mampu dipunahkan. Oh, Itu kegembiraan. kegembiraan ya Bang ya? Iya. Jadi tidak bayangkan kekurang ajarannya KPK, ya kan? Urusan kecil dari Hasto dibesar-besarkan, ya, masalah apa? Masalah Blok Medan dan lain-lain dan segala macam itu diabaikan, tidak serius. Terus kelihatan itu. Kelihatan diskriminasi itu terus kelihatan dan kampungan gitu loh. Oh, Ya. Beresin dulu loh, oh tidak Medan tak terlibat gitu loh. iya. Ya kan? Kasus yang lain juga fufu apa nggak ada apa-apa itu, nggak ada masalah itu. Ini nggak Iya, dipikir seluruh rakyat Indonesia ini bodoh gitu loh. iya, Nggak tahu masih banyak yang cerdas. iya, iya. Unik ini pembebasan ini. Pak Hasto. Kenapa unik? Itu betul-betul di luar dugaan, di luar sangkaan bahwa Hasto bisa dibebaskan dengan cara begini. Jadi memang Tuhan kerja, Tuhan tahu apa itu yang terhormat, yang terindah yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Apa itu? Waktu proses Mega dan Prabowo mulai bernegosiasi, mulai berkomunikasi, mulai berinteraksi dalam proses
apalagi masalah Hasto, Iya. itu sebenarnya sudah kelihatan apa tanda-tanda semacam satu optimisme, bukan pesimisme, karena ini tidak menegakkan benang basah. Oh. Ya, tidak menegakkan benang basah, tidak juga menanting satu hal yang apa itu bukan kebenaran. Jadi gini, begitu tahu sulitnya dan perlu sophisticatednya dan halusnya dan perlu penanganannya yang lebih negosiasi yang terjadi antara Prabowo dengan Megawati, ditugaskanlah yang terbaik kadernya. Gitu loh. Saya mencatat dari PDI itu Pak Basara, dari Gerindra Pak Dasko, Bang. Apa benar? Iya, jadi dari Gerindra Dasko dan kemudian dari PDIP. Basara. Nah kebetulan sebulan 2 bulan sebelumnya saya udah ketemu dengan dua manusia ini. Itu loh. Kita bagian yang kita pernah diskusikan juga. Iya. Bagaimana tidak spesifik Hasto, tapi bagaimana Mega dengan Prabowo. Kerangka itulah konteksnya dengan ini aku ikut bicara dengan mereka. Nah kembali ke tadi, proses terjadi, blessing in disguise, satu di luar dugaan, sikap KPK yang angkuh, yang tidak mau berkomunikasi dengan Gerindra, terutama Dasko, ya kan, dianggap Dasko tidak diperhitungkan, nggak pernah diladeni, nggak dianggap, ya kan, deadlock lah. Sebenarnya peluang yang terbuka sebenarnya lebih elegan kalau mau KPK bernegosiasi, bukan berkompromi macam-macam, bernegosiasi kalau mau, ya kan, karena terbuka juga di ketentuan dari KPK mengenai terbuka juga untuk bisa dilakukan satu naik banding, ya kan, di KPK terbuka gitu loh. Dan proses itu bisa terjadi dan dibenarkan undang-undang. Nah ini ditutup habis. Jadi di pihak Megawati, di pihak siapa? Gerindra. Ya, Prabowo. gak ada lagi jalan lagi. Gak ada lagi. Biar dikumpul ahli-ahli hukum dia udah gak ketemu lagi. Iya. Tuhan kasih Jalan. jalan. Abolisi sama urus tadi. Dikasih. Iya. Dan ini yang gak pernah didiskusikan, gak pernah dibahas gitu loh. Iya. Wah itu betul-betul. Dan tidak ada yang losing face. Tidak ada yang kehilangan muka. Gitu loh. Iya. Tidak ada. Semua ke dunia percaturan politik di Indonesia top-topnya ini prestasi atau ditangani dengan betul-betul tangan dingin gitu. Iya. Itulah yang kemudian terjadi, outputnya itulah kemudian keluarlah diberikan Presiden Prabowo lah. Dan Presiden Prabowo punya pesan moral yang sangat tinggi dengan keputusannya itu. Menghajar yang kurang ajar ini. Yang menyalahgunakan pengadilan, yang menyalahgunakan kejaksaan KPK loh, bukan kejahsaannya yang di CSW. Ya, di kejaksaan itu kan ada 50 orang di KPK. Yang selama ini mereka sewenang-wenang ini dihajar sekarang. Iya. Betul-betul dihajar, ya kan? Nah ini betul-betul juga menjadi satu hal yang dalam pembelajaran hukum, pendidikan hukum, tindakan hukum yang terjadi ini betul-betul sangat mendidik, gitu loh. Sangat betul-betul inilah hasilnya ini betul-betul
bukan saya sangat mendidik, itu memberikan solusi kepada bangsa ini. Iya. Ya kan? Orang kan selama ini berpikir pola berpikirnya kan bangsa yang pola berpikir kalkulator. Ya kan? Kemudian nanti dapat apa, kemudian nanti masuk kabinet, kemudian diapakan, gak ke level itu lagi. Mega dan Prabowo sudah ke tingkat yang lebih tinggi daripada situ. Maka bahkan Mega itu ngomong di lingkungannya, Mas Prabowo kalau mau komunikasi dengan saya mudah aja, tinggal angkat telepon aja Mas. Jadi kita usah cerita koalisi atau cerita biar ini tidak ada. Tinggal angkat telepon aja. Mas Bowo mau apa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya lakukan. Gak perlu lagi diskusi-diskusi, gak perlu itu. Itu disampaikan Mega ke Prabowo, membuat Prabowo lebih plong lagi. Begitu sebaliknya nggak Pak? Jadi di mereka sendiri tidak lagi ada level-level mau berapa kabinet, ya kan, mau berapa ini kedudukan atau Dewan Komisaris utama berapa, bukan itu lagi. Udah betul-betul jauh di atas itu. Ya, suhu ketemu suhu gitu loh, suheng gitu loh. Ya kan, udah main tenaga dalam. Iya, sama-sama ban hitam ini barang. Sama-sama ban hitam gitu loh. Artinya sampai sehebat itu mereka mengatakan kepada Prabowo, Mas Bowo kalau ada apa-apa angkat telepon aja. Sampaikan aja. Saya akan tanggapi dengan serius. Oke. Artinya apa itu Bang? Bu Mega terucap seperti itu kepada Presiden Prabowo. Artinya ya menghilangkan image kekakuan, kebekuan, menghilangkan kalkulator. Kalkulator tadi. Iya, menghilangkan itu. Iya. Tadi Abang ada menyebut, saya tangkap luar biasa sekali pernyataan Bang Panda. Jalan Tuhan lewat Prabowo untuk akhirnya melakukan amnesti untuk Pak Hasto. Demi apa sih kalau Bang lihat itu nih? Ini kan terus terang aja sudah crowded. Sudah betul-betul ruyem. Apalagi dengan sikap KPK yang tidak mau berkomunikasi. Udah tinggal mau adu kekuatan. Adu jasa. Ya bukan ke situ maunya. Gitu loh. Itu kalau diladeni itu lebih parah lagi. Akan ada konflik berkepanjangan. Ya kan? KPK akan bikin mana, pemerintah mengapakan KPK kayak apa gitu loh. Iya. Dan Pak Prabowo tidak mengingini itu. Tidak menginginkan itu, ya kan? Tanggal 7 April pasca dari luar negeri Pak Prabowo. Terus? Ada cerita apa di balik itu Pak? Karena kalau kita jahit penjahit. Kalau yang saya tahu itu tinggal sebenarnya memantapkan aja. Tinggal memantapkan kesepakatan mereka dan kemudian lebih mengkonkretkan hubungan batinnya. Wah. Lebih mengkonkretkan gitu. Jadi selama ini sama dengan dua orang yang bersahabat, ya kan, tidak puas hanya pertemuan fisik begitu aja. Iya. Ada atmosfer, ada nuansa-nuansa yang secara kebatinan itu lebih plong. Ya sama dengan seperti buat dalam percaturan politik yang paling bersejarah antara Mega dengan Prabowo. Prabowo itu sudah sempat luntang-lantung. Yordania ya Pak? Yordania segala macam. Diwongke sama Mega. Gitu loh. Dan setelah itu Mega tidak dapat fasilitas dari Prabowo, dari Hasim, bisnis segala macam. Jadi enggak. Ya kan? Diwongke. Itu melekat seumur hidup. Iya. Ya kan? Di dua pertemuan
ini kan meskipun satunya rumor ya Pak, pada tanggal 23 Januari sebelum Pak Prabowo berangkat ke India, konon katanya ketemu dengan Bu Mega di Tengku Umar. Konon ya. Ya. Yang kedua tanggal 7 April 2025 itu Bu Mega dengan Pak Prabowo tersebar fotonya ada mereka berdua ngobrol berbicara. Ya. Konon katanya salah satu obrolannya adalah tentang Pak Hasto yang minta tolong untuk dibebaskan, Pak. Apa benar, Pak? Ya, jadi gini. Sebenarnya sifatnya Mega yang saya tahu dari dulu adalah sifat yang tidak mau mencampuri masalah-masalah hukum. Bu Mega ini, Pak. Ya, itu karakternya itu. Ya. Saya lihat peristiwa 27 Juli. Dia lebih bagus kerahkan ratusan lawyer, mengapa? Iya. Menggugat di pengadilan daripada demo lah, ada apa protes sana, gitu loh. Lewat jalur hukum ya Pak? Banyak hal-hal yang dia lakukan menghindari semacam satu konflik secara hukum. Ya. Demikian juga dengan dengan masalah tadi yang April Iya. Pertemuan itu Pertemuan 7 April 2025. Iya. Itu lebih banyak kepada ya bukan saja mematerai atau mengkonfirmasikan, saya pikir lebih banyak memantapkan karena dasar-dasar utama sudah tercapai. Pengertian yang pertama itu sudah tercapai. Tidak ada lagi kekhawatiran Prabowo nanti Mega berpikir ini. Mega juga tidak ada kekhawatiran lagi nanti Prabowo nyeleweng. Udah trusty. Iya. Based on trusty between Prabowo sama siapa. Udah, itu lebih mahal. Kalau sampai kemudian Mega berani mengatakan, Mas Bowo, tinggal angkat telepon aja. Kapan aja, nanti kita bisa saling berkomunikasi. Saya akan memberikan jawaban. Bayangin tuh. Hampir tidak terjadi pada dua tokoh politik di Republik ini sekarang mengatasi persoalannya. Iya. Nggak ada. Yang penting cincai berapa dapat, berapa ini, berapa nego, berapa apa. Ini enggak. Itu yang saya pikir pendidikan berbangsa, bernegara, berpolitik yang hikmahnya kita tangkap dari peristiwa ini. Iya. Tapi kan abang juga menikmati fasilitas itu tuh bang. Kan abang kalau mau kontak Bu Mega tinggal kontak kan bang. Apa? Abang mau kontak Bu Mega kan tinggal kontak juga, sama kayak Pak Prabowo berarti bang. Ada juga. Pak Panda kalau ada apa-apa kabari saya Pak Panda. Iya bang. Aku pengen konfirmasi nih bang. Konon katanya di dua pertemuan ini, meskipun abang tadi berkali-kali menyampaikan bahwa hanya memantapkan gitu ya. Konon katanya di dua pertemuan ini Bu Mega itu memohon kepada Pak Prabowo untuk jangan jadikan Pak Hasto ini tersangka. Jangan jadikan Pak Hasto ini sebagai tahanan KPK. Jadi begini, biar objektif ya. Iya. Biar kemudian dari both side ya. Bukan manusiawi, wajar dong kalau Mega itu sangat was-was, sangat khawatir terhadap Hasto. Bukan saja karena sekjennya dua periode loh. Bukan seperti si Pramono Anum atau yang lain-lain satu periode. Ini dua periode, satu. Dan kemudian harus diakui oleh seluruh struktur jajaran yang ada di partai mengenai dedikasi prestasinya. Pak Hasto ini ya. Pak Hasto. Dan terus terang maka di internal tidak ada goncang, tidak ada kemudian goyah, tuduhan, ada permainan uang, permainan apa dari para Hasto. Karena itu jauh dari karakter dia, jauh dari prestasi dia gitu loh. Selama 10 tahun loh. Itu kan orang bisa lihat, tukang main uangnya ini, tukang perasnya ini, tukang apa ini. Itu gampang sekali termonitor itu. Gampang sekali. Ini tidak ada gitu loh. Jadi bukan saya juga terlampau membela dia, enggak. Iya. Lalu siapa sebenarnya Pak Hasto ini bang? Maksudnya gini. Jadi gini.
saya simpulkan sederhanakan aja seperti ucapan Mega kepada Prabowo. Mas, pernah gak punya pembantu? Pernah punya anak buah yang loyal, jujur, bisa dipercaya, dedicated? Itulah Hasto. Tentu Mas Bowo kan punya juga. Dia gitu juga Prabowo. Mas Bowo kan punya itu juga. Tapi apa kita dulu sampai hati, tega. Orang seperti itu dikuyu-kuyu. Ini bahasa Jawanya. Bukan diobok-obok lagi, dikuyu-kuyu. Yang kalah kata Prabowo. Itu persamaan mereka mengenai Hasto. Gitu loh. Dalam sekali ya. Iya. Dan kemudian dari caranya terus terang aja Prabowo memberikan kepercayaan kepada siapa? Dasko dan kemudian Mega kepada siapa? Basara. Itu sudah cermin daripada puncak kulminasi tumpuan kepercayaan mereka. Ini the best yang diapakan ini. Gitu loh. Maka penolakan KPK terhadap si Dasko itu blessing in disguise. Lahirlah cerita itu. Iya, betul-betul jalan-jalan Tuhan lah. Ya, Pak Prabowo ini menurut Abang dengan mengeluarkan hak prerogatifnya, memberikan amnesti kepada Pak Hasto dan juga abolisi kepada Pak Lembong, bisa nggak kita sebut sedang memainkan peran sebagai presiden seutuhnya? Karena kan rumor berkembang masih ada sedikit dikendalikan sama presiden sebelumnya. Bisa nggak kita simpul gitu, Bang? Ini tidak ada berbau sentimen atau antisipasi dari realita. Sebenarnya cerita Jokowi sudah final. Dalam percaturan di papan catur udah terbuang apanya dia. Iya, pion udah nggak ada Bang ya? Udah ya nggak ada lagi jatuh. Jadi kalau dibuat-buat oleh pengikutnya bisa saja, tapi udah jatuh lagi gitu. Saya pikir udah selesai. Dan dia pun sebenarnya kalau tahu diri, dia sendiri sudah menarik diri, membatasi mau ngapain daripada seluruh aktivitas politiknya. Lihatlah SBY, dia kan menarik diri dah. Mandito. Mega menarik diri. Ya Habibie dulu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada yang aneh. Nggak ada permintaan bangsa negara ini yang aneh kepada Jokowi untuk tidak. Iya. Dalam konteks Pak Hasto ini, Bang Panda ada yang menyebut, ada yang menduga pemberian amnesti ini ya utang budi Pak Prabowo aja kepada Bu Mega. Karena dulu sempat diselamatkan stateless dari Yordania. Gimana jawabannya, Bang? Udah jauh lah. Kelas hubungan mereka tidak jauh dari situ lagi. Udah agak di level-level itu lagi itu. Oke, kalau gitu Bang. Tanggal 20 Juli 2025 Pak Prabowo tuh menghadap ke Solo ketemu Pak Jokowi. Iya. Nah, tanggal 21 Julinya 2025 juga itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa PDI dan Gerindra adalah partai kakak beradik. Ya. Meskipun akhirnya Pak Bahlil juga sampaikan katanya, ya Golkar juga kakak beradik dong sama Gerindra katanya. Iri pula ya kan si Golkar juga. Gimana, Jadi Pak? kalau statement yang asli orisinil yang aku dengar dan diucapkan oleh Prabowo dalam pertemuan resmi kedua partai ini 20 tahun yang lalu, itulah yang diucapkan oleh Prabowo. Oh. Ibu Mega, Gerindra inilah adik kandung. Secara ideologi sama. Secara partai sama. Jadi bukan cerita baru. Iya. Oh. Adik kandung PDIP. 20 tahun yang lalu. Pertemuan resmi. Pakai badge PDI, pakai badge Gerindra. Gitu loh. Jadi nggak menang basah gitu loh. Iya. Kemudian tukang-tukangnya gitu. Enggak. Iya. Bahwa hubungan mereka berdua berjalan
Ya, sebenarnya itu khas Mega. Dia orang yang tukang bergaul, sampai terpikir-pikir nasi goreng, sampai kemudian persahabatan yang betul-betul tulus. Jadi Mega sendiri gak punya beban apa-apa. Iya. Gak ada yang sesuatu yang dia ingin harus dia tutup-tutupi atau dia itu gak ada. Ya, ya. Iya. Banyak yang menyebut Bang, amnesti ini sebenarnya digunakan oleh Presiden Prabowo sebagai intervensi politik di atas penegakan hukum. Bagaimana Digunakan oleh Prabowo ini sebenarnya sebagai intervensi politik di atas penegakan hukum. Karena kan bisa aja proses Pak Hasto ini masih lanjut ke banding. Tapi itu langsung terus terang digunakan. aja, itu soal tafsir. Ya ini soal tafsir aja. Kalau lihat dari kenegarawanan, kewajaran, Iya. proses hukum gak jalan, ya Iya. ini itu loh. Tapi kalau mau ditafsir, macam-macam bisa tafsiran. Iya. Dan anehnya nggak ada yang demo bang ya? Gak ada. Nggak ada yang demo gitu. Dan terus terang aja hati rakyat yang tulus, mereka juga benci angko dengan penyalahgunaan Kekuasaan kekuasaan kehakiman hukum. ya. Terutama yang dilakukan oleh KPK. Jadi itu gampang baca itu. Ya kan? Jadi mereka itu betul-betul plong. Wah, rasa no. Iya. Ya kan? Apa ya gitu loh. Iya. Bagaimana bang sebenarnya bang suasana kebatinan Pak Prabowo saat menteken gitu ya surat dari dirinya untuk Pak Hasto, untuk Tom Lembong dan untuk 1.400 orang lainnya gitu. Kalau abang baca itu, apakah tertekan ya kan? Kalau saya dekat sama siapa, si Prabowo, atau saya ada di sekitar dia, aku akan bilang ke dia, bersyukur dan berterima kasihlah. Tuhan kasih peluang, kasih waktu, kasih tempat untuk membuat Prabowo menjadi orang yang terhormat. Aku akan bilang gitu. Betul-betul itu karena given, karena pemberian. Gitu loh. Yang tidak semua kesempatan ada diberikan kepada orang lain. Tidak terjadi pada zaman SBY, tidak terjadi zaman siapa, Habib atau siapa saja. Ada peristiwa politik yang deadlock, yang seluruh bangsa ini bertumpu kepada kekuatan ini, koalisi lah, apalah, itulah segala macam ini. Kemudian ada masalah hukum, dirasakan kegalauan, seperti Tom Lembong itu, dirasakan kegalauan seperti Hasto dan segala macam. Sekarang dipupuskan. Oleh Pak Prabowo ya. Oh, itu apa kalau bukan the hands of God? Skenario siapa itu? Itu clear, sangat clear gitu loh. Artinya dengan sadar dan tidak dibawa tekanan siapapun Pak Prabowo menteken itu. Oh iya. Ya itu yang saya katakan tadi. Mungkin dia nggak teken itu kalau ada komunikasi antara si apa dengan KPK. Oh. Si Dasko. Abang cenglinya di mana bang? Antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini bang? Maksudnya saya lihat. Iya, ini kan Pak Prabowo itu kan memberikan amnesti terhadap Pak Hasto, menyenangkan Bu Megawati Soekarno Putri kan? Apa yang harus dilakukan oleh PDI untuk balas budi lah minimal bang? Ini terakhir ya bang. Gak ada ini. Kamus itu jangan salah kata ada ini soal balas budi sama nggak balas budi. Clear itu Bang, nggak ada Clear, itu. udah salah itu. Bargaining politiknya nggak ada. Nggak ada itu, nggak ada. Kenapa saya katakan berani mengatakan itu? Karena hubungan mereka berdua itu tidak sesederhana yang orang lihat dari luar. Ada juga pergumulan batin di antara mereka. Ada juga konflik-konflik yang terjadi dalam diri mereka. Gitu loh. Tidak mudah juga. Ya kan? Iya. Ini urusan kata bukan urusan angka. Iya betul. Benar. Bang Panda sebagai senior PDIP dengan ada kabar baik buat PDIP dengan pemberian amnesti ini, apa yang mau Abang sampaikan Kepada seluruh kader kepada PDI seluruh Perjuangan. kader PDI Perjuangan?
lebih memantapkan barisan, lebih terkonsolidasi, lebih mempertebal kepercayaan yang lebih tinggi lagi terhadap kepemimpinan Ibu Megawati, ya, yang dia memimpin partai ini dengan hati. Ya, dia memimpin partai ini bukan saja dengan hati, bukan saja dengan perasaan, tetapi dengan penghayatannya. Dan dia implementasikan itu. Iya. Saya pikir aku juga secara pribadi yang mengenal Megawati cukup lama, ya, dari mulai suaminya hilang dalam penerbangan tahun 71, yang saya bergaul terus menerus tidak ada putus-putusnya, itu saya tahu betul bagaimana dedikasinya Megawati terhadap partai, bagaimana dedikasinya dalam memberikan pikiran-pikirannya dan hatinya terhadap perjuangan partai. Itu bukan main. Jarang seorang tokoh wanita dalam usia senja begitu masih mempunyai semangat. Dedicate ya. Masih punya semangat, masih punya apa tuh. Dan kemudian keberuntungan dia diridhoi Tuhan. Itu aja. Iya. Tuhan meridhoi dia, gitu loh. Iya, Pak. Jadi bukan karena ada salah bim atau apa dan ini. Tuhan sayang sama Mega. Iya. Kalau orang tanya aku, Ban, ini bener ya Mega. Dia sayang sama Mega. Ya nggak masuk di akal bisa kejadian. Ya nggak itu bisa di ini. Ya sama dengan cerita si apa tadi KPK, Dasko segala macam. Udah deadlock. Iya. Nggak ada cerita lagi. Iya. Enggak. Jalan terus. Gimana caranya? Begini. Udah. Jadi itu yang saya katakan tadi. Bukan mau klinik atau bukan mau sok-sok kerohanian atau apa. Memang miracle. The hands of God itu miracle. Iya, miracle. Siapa yang bisa duga? Siapa yang bisa sangka? Kepada Pak Prabowo, Bang? Hah? Kepada Pak Prabowo, apa yang mau Bang sampaikan? Saya pikir Pak Prabowo juga banyak lagi belajar. Prabowo juga banyak juga melihat kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang ada selama ini dan berani melakukan koreksi. Saya pikir juga itu penting. Karena terus terang aja banyak hal seperti yang dia sudah menjadi lebih negarawan, gitu loh. Nggak ada lagi keluar dari mulutnya, hidup Jokowi, gitu loh. Kita yang membuat kelas kita. Aku yang bikin kelas aku, kelas preman. Aku yang bikin kelas aku, kelas niran. Ya. Nah kalau dia gitu sayang. Kepada orang-orang dekatnya Prabowo saya udah bilang, nggak ada yang nasihati dia. Kok udah diwongke sama Mega, kemudian keluar dari gorong-gorong, paspor hilang dan segala macam, nggak ada itu. Hidup Mega, hidup nggak ada itu. Itu loh. Saya takut Prabowo dicorokin gitu loh. Corokin aja. Kawan pun sor. Ya. Terakhir Bang, tadi udah Bang pada sampaikan harapan dan juga kondisi-kondisi pasca atau pada fase-fase Pak Hasto terakhir. Gimana kondisi politik kita ke depan ini Bang? Paling nggak di tahun ini, adem? Atau Abang menilai masih nanti ada? Karena nih kita di masyarakat, jonggol kita PDIP sama Gerindra nih Bang. Tapi ketika ada ini, kami melihat ini rangkulan politiknya semakin erat ini. Iya. Nah ke depan ini seperti apa Bang? Saya pikir kondisinya jauh lebih baik. Artinya dengan kompaknya dua kekuatan besar ini kekuatan gajah loh nih. Dua besar ini, nggak main-main. Bukan gajah yang baru resmi logonya itu Bang ya, bukan ya?
Itu korcaci lah itu. bukan gajah yang ini merah gitu bukan. Oke, lanjut Bang. Ini dua kekuatan terbesar nih, PDIP dan Gerindra. Iya, dua kekuatan besar. Oke. Dan sudah teruji. Kekuatan besarnya sudah teruji. Dan kemudian terdiri juga dari kader-kader yang qualified. Iya. Ya, yang berkualitas gitu loh. Iya. Berkualitas gitu loh. Nah, di sini aku optimis keadaan ke depan jauh lebih baik lagi. Tinggal sekarang sampai sejauh mana berani Prabowo membersihkan korupsi. Sampai sejauh mana dia berani mengapakan. Iya. Sampai sejauh mana. Masih kita mengharapkan itu pemberantasan korupsi itu Bang ya. Di situ menentukan. Jadi bukan di tangan lain-lain, di tangan dia sekarang presiden, di tangan dia sekarang. Betul-betul dari strong. Strong hand, betul tangan dia. Bisa dia lakukan nggak? Bisa dia bersihkan nggak? Iya. Bisa dia ini kan nggak gitu loh. Jangan ada satu kompromi apapun. Itu yang sering saya katakan, pidato dia hebat sekali. Bahwa Polri ada bintang di sini mempertaruhkan nyawanya, ada apa ya? Benar nggak Polri melakukan pembersihan di dalam? Benar nggak hakim melakukan? Benar nggak jaksa? Benar nggak ini gitu loh. Yang cerita soal pajak bea cukai. Yang sekarang bea cukai dari mana tuh? Dari tim Mawar segala macam. Tunjukkan dong. Dulu lebih dahsyat dari tim Mawar ada Tahir. Itu betul-betul dirjen yang paling betul-betul samin, berani, tegas. Iya. Seperti Hugeng, pas seperti Hugeng. Ada gak itu sekarang? Atau hanya untuk mengumpulkan kekayaannya? Iya. Ada gak itu sebenarnya? Masih terus gak? Nah itu harus dibuktikan. Iya. Dan gak mudah. Buat Prabowo ini tidak mudah. Iya. Buat Prabowo untuk mengendalikan pasukannya ini tidak mudah. Betul. Iya. Apalagi yang di komisaris, apalagi yang di BUMN segala macam. Ya, ini aja contoh lah kita singgung pernah mengenai apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, bahwa pasal 33, bahwa kekayaan ini implementasinya pelaksanaan jalan nggak? Nggak ada cerita ini makan pagi ini. Di negara-negara lain sudah lebih dahsyat dari situ. Uang obatnya, uang apa ya, nggak ada apa-apa ini. Program makan bergizi. Cemen ini gitu loh. Iya. Jadi tantangan buat Prabowo itu nggak gampang. Nggak mudah gitu loh. Oke, demikian podcast bersama Bang Panda Nababan pasca pemberian amnesti kepada Pak Hasto. Luar biasa paparan pandangannya. Semoga berguna bagi penonton dan juga masyarakat khususnya kader PDI Perjuangan. Iya. Dimanapun berada. Terima kasih Bang Panda, sehat selalu. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Solid ya kan? Oke, salam persatuan Indonesia Merdeka.